Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pujianto di channel Gurisan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks tanggapan. Hakikatnya pada teks tanggapan kali ini yang akan kita kupas adalah KD 3.7 dan 4.7 mengenai mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi. Seperti biasa anak-anakku, bahwa masih pandemi COVID-19, maka tetap protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Dan pada pembelajaran kali ini tetap di rumah didampingi ayah bunda tercinta. Mudah-mudahan berkah yang kita dapat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, apa dan bagaimana selanjutnya tentang teks tanggapan pada kali ini? Yuk kita ikuti tayangan berikut ini. Inilah yang akan kita ketahui, inilah yang akan kita bahas dan kita kupas tentang teks tanggapan. Hakikatnya ada 3 hal. Yang pertama pengertian, kemudian fungsi dan tujuan. Teks tanggapan adalah sebuah teks yang isinya memberikan pendapat terhadap sesuatu atau karya. Jadi memberikan pendapat terhadap sesuatu. Jadi pendapat, ya, memberikan pendapat. Fungsinya apa? Yaitu sebagai kritik yang membangun pada masalah yang dianggap tidak benar. Ini sebagai, kalau fungsi itu kan sebagai tujuannya untuk memilih salah satu pernyataan, mendukung berupa pujian atau menolak berupa kritik. Nah, hakikatnya ini, ya, memberikan pendapat. Pendapat apa? Ada 2 hal. Pendapatnya itu memuji atau pendapatnya itu menolak. Kalau memuji, ya, itu yang diutamakan, ya. Kalau memuji itu yang diutamakan, yang ditunjukkan adalah keunggulan-keunggulannya. Sedangkan kalau kritik itu yang ditunjukkan, yang disuguhkan adalah kekurangan-kekurangannya. Tapi ingat, kritiknya harus membangun, bukan mencela. Lanjut anak-anak. Nah, ada 2 syarat utama dalam menanggapi. Ini menjadi pokok, ya, pokok yang utama. Yang pertama adalah objektif. Objektif itu apa? Apa adanya, berdasarkan fakta dan kenyataan, bukan fitnah. Jadi, kita menanggapi itu harus berdasarkan apa adanya, berdasarkan fakta, supaya tidak menimbulkan fitnah. Yang berikutnya adalah santun, dengan cara santun. Santun itu apa? Tidak menyakiti, tidak mengejek, mencela, tidak merendahkan, dengan cara dan bahasa yang baik. Maksud yang baik pun apabila dijalankan atau disuguhkan dengan cara yang kurang baik, tidak santun, maka bukannya malah diterima, tetapi kadang-kadang malah menjadi pertengkaran. Oleh karena itu, syarat yang kedua adalah santun. Ada juga syarat-syarat yang lain, tetapi yang paling utama adalah objektif dan santun. Itu syarat menanggapi. Berikutnya, unsur-unsur teks tanggapan. Jadi, di dalam tubuh teks tanggapan itu apa sih sebenarnya? Inilah. Yang pertama, what's, who 1, who 2, how 1, how 2. What's yang pertama adalah nama atau jenis karya. Apa sih yang kita tanggapi itu sebenarnya? Namanya atau jenisnya, kemudian who atau siapa yang membuat karya itu. Ya. Siapa yang membuat karya itu? Ya. Berikutnya, siapa yang menanggapi karya itu? Yang berikutnya, how, bagaimana bentuk tanggapannya? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menanggapinya. Bagaimana bentuk tanggapannya itu berkaitan dengan setuju atau tidak setuju, memuji atau mengkritik atau menolak. Ini yang dinamakan bentuk, yang berkaitan dengan bentuk. Sedangkan yang bagaimana cara itu berkaitan dengan struktur atau urutan penyajian, teks deskripsi atau penilaian. Kalau ini bentuknya itu memuji atau
atau setuju atau tidak setuju gitu ya. Menyanjung atau mengkritik. Nah, kalau yang ini urutannya, struktur gitu. Mengenai struktur, ya, teks tanggapan nanti akan kita bicarakan di KD berikutnya. Yang itu berkaitan dengan struktur dan ciri kebahasaan. Nah, pertemuan kali ini itu yang perlu anak-anak ketahui adalah target utamanya adalah anak-anak paham teks tanggapan. Intinya ada dua, ya, memposisikan kita itu sebagai apa, ya, pendapat itu. Nah, selanjutnya adalah, nah, anak-anak bisa melihat di buku paket halaman 89. Ini adalah salah satu contoh teks tanggapan, tetapi di sini tidak saya tulis lengkap ya, nanti anak-anak baca sendiri gitu. Itu salah satu contoh, walaupun ada contoh yang lain. Misalnya ini, sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh, area perkebunan yang masih alami, dan seterusnya. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi, dan seterusnya. Nah, ini secara sekilas saja, kalau anak-anak perhatikan bahwa si pembuat atau yang menanggapi itu berarti memuji. Memuji apa? Memuji karya Affandi. Apa yang dilukiskan? Apa yang ditanggapi adalah lukisan. Siapa yang membuat? Ya, yang membuat adalah Affandi. Bentuk tanggapannya apa? Pujian, gitu kan? Nah, urutannya bisa dilihat sendiri, ya, strukturnya. Tetapi kan nanti struktur itu akan kita kupas di bagian berikutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini, ya, itu hakikatnya. Ya, kita paham teks tanggapan, intinya ada dua gitu kan, pujian atau kritikan gitu. Ini salah satu contoh teks tanggapan yang berupa pujian. Oke, berikutnya. Renungkan. Nah, kalau sudah sampai renungkan ini, kita sudah mau selesai gitu untuk tayangan ini. Seperti biasa, untuk memotivasi diri dan memotivasi orang-orang yang mampir di channel Goresan Bahasa, hari ini renungannya adalah lilin dan lentera. Lilin, dia kecil, rela berkorban, bahkan hancur demi bermanfaat dan menerangi sekelilingnya. Lentera, dia kecil, namun bermanfaat sangat besar karena mampu menerangi sekelilingnya yang gelap. Baik lilin maupun lentera sama-sama kecil, namun manfaatnya sangat besar. Kita para guru, wujud itu memang penting, bentuk itu memang penting, fisik itu memang penting, namun jauh lebih penting bagaimana kita bermanfaat bagi sekeliling kita. Semoga kita para guru selalu bermanfaat dan dirindukan oleh anak-anak kita. Demikian perjumpaan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di channel Goresan Bahasa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih.